Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat jasmani, Sehat. rohani, Sehat. ekonomi. Silakan cuci Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Jila yang telah memimpin doa. Bapak akan mengecek kehadirannya ya sekarang ya. Ada yang tidak hadir silakan lihat kanan kiri kalian. Ada? Siapa? Aisyah. Ya, semoga cepat sembuh ya. Pancasila. Untuk kali ini. Terima kasih. Nyanyikan lagu wajib nasional untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita. Lihat di papan interaktif Bapak ada software. Apakah teman-teman sudah memiliki ponsel tersendiri? Setelah kalian telah menyaksikan itu, coba ada tanggapannya. Ada. Oke, Aska. Saya jadi tahu bahayanya bermain handphone terlalu lama. Baik, jadi saya tahu bermain handphone terlalu lama. Lagi? Ya. Saya jadi tahu tentang bahaya dari ponsel. Oke, saya jadi tahu ya dari bahaya-bahaya yang diakibatkan dari ponsel. Selamat. Oke, salah satunya bisa merusak kesehatan organ dalam jantung ya. Betul, menimbulkan penyakit. Ada lagi? Stres. Bisa mengakibatkan stres. Betul. Ada lagi? Oke, karena kalau terlalu lama menggunakan HP nanti badan-badan akan terasa pegal ya, apalagi mata ya lelah. Bagus ya tanggapannya. Terima kasih. Boleh berdiri? Ya, boleh berdiri? Ya, begini, 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 begini. Silakan. Nah, silakan. Jempolnya harus menumpuk. Jempolnya harus numpuk nempel. Jempolnya harus. Oke, siap. Balikan. 1, 2, 3. Bisa tidak? Nanti kita pelajari ya. Jadi, pilihan selanjutnya adalah munculnya sikap agresif. Pasalnya, penggunaan HP yang berlebihan tidak hanya memberikan dampak buruk akibat radiasi, tapi juga dampak negatif yang didapatkan dari konten media yang dikonsumsi. Oleh sebab itu, para orang tua sebaiknya Dari permasalahan tadi, ya penggunaan HP, ya yang tidak diatur dan terlalu lama. Coba, bagaimana kita meyakinkan orang lain bahwa HP itu berbahaya? Bagaimana cara meyakinkan orang lain? Memberikan bukti video. Oke, memberikan bukti video. Kemudian, Rafiq? Oke, mengingatkan, menginformasikan. Hei, bapak-bapak, ibu-ibu, itu anak-anak, ya. Oke, membuat poster tentang bahaya bermain HP. Bagus ya, membuat poster agar dilihat. Nah itu, ya. Di antaranya apa? Kita harus menggunakan teks eksposisi. Ya, kita harus menggunakan teks eksposisi. Pada hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang teks eksposisi. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama kalian mengetahui, memahami apa itu teks eksposisi. Selanjutnya kalian harus membuat atau menyusun teks sederhana tentang teks eksposisi itu, tentang bahaya bermain HP terlalu lama. Ya, kalian harus menggunakan itu. Tuh, ya. Siap belajar? Ya. Kelompok pertama ada Rapi. Kan kalian buat tempat duduk. Ini untuk kelompok pertama ya. Silakan. Kemudian untuk kelompok 2 ini ya. Ini ya. Ya, untuk kelompok A nanti kalian buat tempel susun ya, di papan tulis dan juga nanti tuangkan di apa itu? Karton. Kemudian untuk kelompok 2 kalian nanti langsung buat posternya mengamati tadi. Setelah kalian mengamati gambar video, kalian buat di Canva ya. Nanti untuk yang ini dilihat di gambar di APD-nya. Siap ya. Kalau untuk yang tidak paham nanti boleh mengajukan pertanyaan. Pak, buka Canva ini. Sini. Ini adalah permasalahannya. Nanti harus ada argumen dan nanti ada kesimpulan. Boleh. Ya, gimana? Ini, nah ini
Ya, berarti ini kalimatnya harus yang benar ya. Nah, sekarang argumentasi itu apa sih? Argumentasi itu tadi kan? Baiklah, argumentasi ini nanti fakta-fakta yang mendukung ini di sini tempatnya. Oh, jadi tidak asal dari mana ini? Makanya ini ada penelitiannya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Bisa nggak? Bisa. Jadi ya, kemasannya yang rapi, yang bagus. Kita ini baca dulu sebelum ditempel ya, karena kalimatnya harus runtut, harus beraturan sesuai. Dan Bapak sengaja memberikan warna sesuai ini ya, yang biru dengan yang biru, kemudian yang hijau, kemudian yang kuning. Silakan lanjutkan. Ya. Oke, cara mengubah warna ini ya. Kamu klik sini. Ya, nah ini warna mana yang mau diubah ini misalnya. Nah, ini ada warna. Nah, klik. Nah, kamu pilih warna yang mana coba? Klik salah satu. Apakah sudah semuanya? Ya. Baik, terima kasih kalian beraktivitas dengan baik ya, belajar dengan baik. Sekarang waktunya kalian mempresentasikan ke depan perwakilan saja dari kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Silakan yang mau duluan. Kelompok A, oke silakan. Satu orang saja. Dijelaskan dibaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Ada yang ditanyakan mengenai penjelasan kelompok satu? Oke, Asa. Apa itu tesis katanya? Apa yang dimaksud dengan tesis kelompok satu? Apa? Benar? Tesis itu adalah masalah yang mau kita sampaikan. Jadi permasalahan di sini tesisnya apa? Dampak dari? Nah, masalahnya jadi tesis itu adalah masalah sudah dampak dari bermain hak. Ada lagi? Sudah? Berapa? Oke, apa itu dampak katanya jelas? Dampak itu apa? Apa? Akibat ya, dampak itu akibat. Ada lagi yang mau menambahkan kelompok satu? Bagus? Kalau bagus, nilainya begini, begini, atau begini? Siap? 1, 2, 3 untuk kelompok satu. Ada kan? Jawabannya. Oke, terima kasih. Bagus penjelasannya. Mata menggunakan ponsel terlalu dekat dengan mata akan menyebabkan sakit mata. Eksposisi dituangkan dalam bentuk poster seperti ini. Ada yang bertanyakan? Berikan nilai untuk kelompok B. Begini, begini, atau begini. 1, 2, 3. Masukkan semuanya. Oke, lalu temukan untuk kelompok B. Salam. Dari kelompok C akan mempresentasikan. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, kamu tanya. Silakan. Tapi Argumen. oke, ada tidak argumennya? Tadi katanya mana argumennya, Kak? 1. Mata menjadi lelah, mata terasa perih, pandangan mudah lemah. 2. Kurang bergerak, terlalu banyak duduk, jarang berolahraga. 3. Belajar terganggu, lupa mengerjakan tugas. 1. Belajar berperang. Nah, itu ya diantaranya. Bagus ya. Ada lagi? Ya, silakan. Oke, apa kesimpulannya katanya dari teks eksposisi yang kelompok A buat? Batasi waktu bermain bermain, gunakan waktu untuk belajar, bermain dan berolahraga bersama teman, tidur yang cukup setiap hari. Oke, itu ya, bagus ya. Sudah? Ada lagi? Ada? Tidak? Paham ya? Paham. Jadi itu ya, teks kalian yang melaksanakan sudah bagus. Maka berikan penilaian untuk kelompok Aska. Begini, begini, atau begini. 1, 2, 3. Oke, begini. Tepuk tangan. Terima kasih. Kalian hebat, kalian luar biasa. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Kalian sudah belajar membuat, menyusun, kemudian menuangkan dalam aplikasi ya, teks eksposisi. Ada kesulitan tidak dalam membuatnya? Kelompok ini ada apa? Menyusun teks eksposisi dengan baik, dengan runtut. Ya, ada lagi kesulitannya kelompok Aska? Mengingat kembali atau mengingat tesis, argumentasi dan penegasan ulang. Baik, jadi kita harus mengingat kembali mana tesis, mana argumen, dan mana penegasan ulang atau kesimpulan. Sulit ya itu ya, oke. Tapi bisa ya, bisa. Untuk kelompok ini ada kesulitan tidak dalam menggunakan aplikasi? Apa? Membuat tesis cukup susah. Baik, tadi dalam mengetik teksnya terlalu sulit, mencari di mana nih hurufnya ya, berarti ya ada yang sulit. Bagus. Ada lagi kesulitannya? Riani, tadi apa kamu yang sulit? Oke, mana mengubah warna? Saya ingin warnanya itu jadi hijau, jadi biru. Di mana ya? Saya harus mencari karena di Canva itu banyak ya pilihannya. Itu ya, bagus. Apapun kesulitannya, kalau kita belajar kita akan bisa melaluinya ya. Senang tidak belajar hari ini? Ya, di rumah kalian pun belajar membuat teks eksposisi ya. Untuk apa? Coba ada yang masih ingat? Untuk apa sih fungsinya? Untuk mengingatkan. Nah, itu ya. Setelahnya kalian melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi, Bapak sudah menyediakan beberapa soal di APKD untuk kalian isi ya secara mandiri. Baik, Bapak akan bagikan dari kelompok ini dulu. Nih. Sudah selesai? Ya. Baik, apa itu tes eksposisi? Ya. Baik, ternyata ada masalah di dalamnya. Ada lagi? Hah? Ada bahaya. Pertama ada tesis atau
atau masalah. Yang kedua adalah argumen atau penetapan pada pendapat. Baik, ya Pak, ternyata ada bagian masalah dan juga ada pendapat. Benar, itu. Ada lagi? Yang lain? Ya, jadi teks eksposisi itu benar ya, dari teks yang di dalamnya terdapat 3 bagian utama. Yang pertama ada masalah Tesis. atau tesis. Yang kedua ada argumen atau pendapat. Yang ketiga ada penegasan ulang dan kesimpulan. Kali ini siapa yang mau menyimpulkan? Ustaz? Saya jadi tahu tentang teks eksposisi, tentang adanya tesis, argumentasi, penegasan ulang dan kesimpulan. Baik, betul ya. Ada lagi? Dapat? Dapat mengingatkan orang lain. Oke, dapat mengingatkan dan meyakinkan orang lain. Coba, mengapa teks eksposisi bisa meyakinkan orang lain? Oke, benar sekali ya. Karena teks eksposisi itu dibuat berdasarkan pada fakta. Ya, itu ya. Jadi kesimpulannya benar ya. Teks yang kalian pelajari adalah teks eksposisi. Teks eksposisi itu terbentuk dari adanya masalah, kemudian adanya pendapat yang mampu dipertanggungjawabkan, kemudian ada penegasan ulang dan kesimpulan. Fungsinya apa dalam kehidupan sehari-hari? Berfungsi untuk mengajak meyakinkan orang lain. Ya, karena apa? Karena pendapat yang digunakan tidak semata-mata pendapat diri sendiri, tapi itu berdasar pada fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kalian apa? Bisa jadi wartawan cilik, jurnalis cilik. Kalian itu mencari informasi, harus sesuai fakta. Ya. Tepuk tangan untuk kalian. Silakan di depan kalian buat teks eksposisi ya tentang apa, kemudian bersama belajar bersama keluarga orang tua kalian ya. Minggu depan kita bertemu dalam pelajaran yang lain, kita akan membahas tentang apa, sebuah cerita atau narasi ya untuk pertemuan minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih untuk hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.